Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Satu azul. Minta tisu. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-19 ya daripada kitab Al-Lumah ini. Setelah kita menyelesaikan babul umum wal khusus, alhamdulillah. Panjang ya umum khusus itu. Ada 10 kelas ada? Hampir 10 kelas mungkin. Wallahi ala kullin ya nih. Insyaallah kelas bab-bab yang setelahnya mungkin tak akan sepanjang umum wal khususnya nih. Sekarang kita akan masuk ke bab yang setelahnya lagi, yaitu tentang mafahim. Mafhum. Ada namanya mafhumul khitab sama mafhumul, ada mafhumul muwafaqah sama mafhumul mukhalafah. Saya kira mafhumul muwafaqah itu sudah kita jelaskan sedikit ketika masuk di dalam babul umum wal khusus. Lebih dikenal dengan nama at-tanbih, sama saja. Di sini dikatakan mafhumul di sini dikenal dengan nama fahwal khitab, sama saja. Fahwal khitab. Saya kira sudah pernah kita bahas sedikit di dalam al-umum wal khusus. Apakah fahwal khitab itu umum atau tidak? Kalau memang umum dia lughawi atau qiyasi, beda-beda ya nih. Alal mu'tamad umumnya min haitsul qiyas, laisa min haitsul lughah. Jayyid jiddan. Dan di sini macam pengulangan daripada apa yang sudah kita bahas di babul umum, karena itu saya tidak akan terlampau memanjangkan di dalam babul mafhumul muwafaqah. Begitu pula setelah ini akan ada lahnil khitab atau lebih dikenal dengan nama dalalatul iqtida. Itu pun juga sudah sudah lewat di babul umum wal khusus. Karena itu tak akan saya perpanjang. Nanti mungkin akan ada sedikit pembahasan ketika kita masuk di mafhumul mukhalafah. Karena itu belum dibahas secara detail di dalam bab-bab sebelumnya. Sila dibaca Ustaz Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babul qawli fi mafhumil khitab. Ya'lam anna mafhumal khitab ala awjuh. Babul qaul fi mafhumil khitab. Fi mafhum. Jadi kita kena paham dahulu ya. Ada yang namanya mantuk, ada yang namanya mafhum. Ada yang namanya mantuk, ada yang namanya mafhum. Mantuk itu adalah yang faedah atau makna yang bisa yang bisa Anda ambil daripada lafaz tersebut. Itu namanya mantuk. Ketika Anda cakap amik khudil kolam, ya kolam itu maknanya apa yang Anda pahami dari kata-kata daripada lafaz qaf lam mim, itu namanya mantuk. Mafhum adalah yang kalau bahasa Indonesianya itu sering dipakai oleh para khotib itu tersirat. Ada yang tersurat dan tersirat dibilang. Tersurat dan tersirat. Maknanya mafhum ini adalah yang bisa difahami tapi tidak ditulis. Tapi tidak ditulis. Sebenarnya macamnya itu banyak ya. Ada namanya dalalatul isyarah, tapi di sini tidak ada. Di sini hanya ada mafhumil muwafaqah sama mafhumil mukhalafah, sama namanya mafhum lahnul khitab. Yang mana lahnul khitab itu dinamakan juga dalalatul iqtida. Di dalam kitab-kitab yang lebih tinggi mungkin Anda akan jumpa yang namanya dalalatul isyarah. Dalalatul isyarah di sini tidak ada. Fal naqtasir ala ma huwa mawjud. Ini je kalau Anda paham, wallahi ya khair kabir. Wallahi anjat ya ani khair kabir. Anda boleh paham level ini di dalam level 2, khair kabir jiddan ya ani. Level-level yang setelahnya akan jauh lebih mudah kalau Anda bisa memahami masail ini di dalam level ini. Jayyid jiddan. Mantuk adalah faedah yang bisa Anda ambil daripada lafadznya. Mafhum yang bisa Anda ambil daripada bukan daripada lafadznya, tapi daripada maknanya. Kadang makna itu mempunyai hukum yang sama dengan mantuknya. Kadangkala tidak mempunyai hukum yang sama. Kalau mempunyai hukum yang sama namanya mafhumul
muwafaqah. Kalau hukumnya tidak sama, namanya mafhumul mukhalafah. Mafhumul muwafaqah ini namanya saja yang berbeza. Ada yang mengatakan dia itu dalalatun nas, ada yang namanya dia itu fahwal khitab. Ada yang mengatakan hujjatun qiyasiyah, hujjatun lughawiyah, ala kullin, tapi semuanya ame. Paham Anda? Semuanya ame. Karena itu mafhumul muwafaqah yang termasuk dalil yang menurut saya penting sekali. Berbeza dengan mafhum mukhalafah. Tak semuanya ame. Saya khilaf di dalam mafhumul mafhumul mukhalafah. Jayid. Inilah perbezaan asasi antara mantuk dan mafhum. Mafhum ini kita bahas yang pertama adalah mafhumul muwafaqah, yang bernama, nama lain daripada mafhumul muwafaqah adalah apa? Fahwal khitab. Hatta di dalam mustalahat fikih pun juga dikatakan fahwa ma yufamu bitorikil aula, yakni mafhumul muwafaqah. Jahil jiddan. Selama di dalam pelajaran yang kelas-kelas yang lampau, mafhumul muwafaqah itu dalalahnya qiyasiyah, maknanya Anda bisa memahami mafhumul muwafaqah itu hukumnya yang tidak disebutkan sama dengan hukum yang disebutkan dari perspektif qiyas. Dan yang mana qiyas itu ada dua di dalam mafhumil muwafaqah, satunya qiyasul aulawi, satunya qiyasul musawi. Selama dia itu qiyasil musawi atau aulawi dan mudah untuk difahami, dinamakan dia itu tambih. Tambih. Sila dibaca sekarang Ustaz Fauzan, sila. Mafhum al-khitabi ala aujuh, dibilang yang Anda bisa fahami daripada mantuk, selain daripada mantuk itu ada beberapa cara, ada beberapa wujud, ada beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah apa? Fahwal khitab. Ahaduha fahwal khitab wa huwa ma dalla alaihi al-lafdhu min jihati at-tanbih. Aywa. Ta'ala fala taqul lahuma uffin. Dibilang yang namanya fahwal khitab adalah yang lafat menunjukkan kepada perkara yang tidak disebutkan dari perspektif tambih. Suf, tengok ya. Mungkin ini perlu saya tulis sedikit. Fala taqul lahuma uffin. Fala taqul lahuma uffin. Di sini fala taqul lahuma uffin itu Anda bisa ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah jangan sekali-kali Anda itu mengatakan kepada orang tua Anda, kata-kata yang buruk. Lah, kata-kata uf ini maknanya adalah kata-kata yang menyakitkan hati. Nak pergi ke pasar. Macam itu. Itu kan menyakitkan hati. Dari perspektif mantuknya, mantuk itu adalah apa yang disebutkan di dalam apa yang disebutkan di dalam kata-kata tersebut. Itu namanya mantuk. Nasnya. Adamu jawazid ta'fif. Adamu jawazid ta'fif. Nah, ini adalah mantuk. Ini tidak mungkin ada khilaf di sini. Tidak mungkin ada khilaf. Kenapa? Karena Allah sendiri yang sebutkan jahil jiddan. Yang kedua, Anda bisa ambil daripada mafhum. Difahami daripada ta'fif, ada sesuatu yang lebih umum daripada ta'fif. Kalau cuma ayat ini hanya tidak memperbolehkan seorang anak itu mengatakan kata-kata yang buruk kepada orang tua, maka faedahnya itu kurang. Karena itu para ulama ambil ilah yang lebih umum daripada uf. Kenapa kok kita tidak boleh untuk mengatakan uf kepada kedua orang tua? Ada unsur menyakiti hati. Menyakiti apa? Menyakiti hati. Maknanya ayat ini, jangan sekali-kali engkau menyakiti hati kedua orang tua. Yang mana menyakiti hati menyakiti hati itu berlevel-level. Jangankan level yang paling tinggi, level sakit hati yang ditimbulkan sebab Anda mengatakan uf tidak boleh. Wadah kan? Karena ada level sakit hati yang lebih daripada uf. Anda menipu orang tua. Lebih jauh sakit hati mana? Orang tua ketika Anda disuruh oleh orang tua, nak, pergi ke pasar. Tak nak. Itu kan menyakiti hati kan? Sama sakit hatinya orang tua kalau Anda menipu kedua orang tua ratusan ribu ringgit. Atau Anda menikah, tak jemput kedua orang tua Anda.
Lebih sakit hati mana, Ustaz Adam? Lebih sakit Anda menipu atau memukul kedua orang tua. Karena itu, daripada ayat ini difahami hurmatul adza. Hurmatul adza ini diambil daripada apa? Mafhum. Karena sekarang maknanya ini adalah adza, akhirnya ayat ini mencakup perkara yang lebih luas, yaitu jangan sampai Anda menyakiti kedua orang tua Anda dengan level menyakiti yang paling rendah. Apa itu? Mengatakan apa? Rendah sekali kan? Rendah macam itu jangan. Ketika yang rendah saja tidak boleh, apalagi yang lebih tinggi. Sof, tengok. Kalau Anda yang lebih tinggi, kalau yang saja tidak boleh, apalagi yang lebih tinggi. Lah, ketika Allah rata-rata seperti itu, Allah tidak akan mengharamkan semua. Karena tidak mungkin Al-Quran menyebutkan semua perkara-perkara yang menyakiti hati kedua orang tua satu persatu. Tidak ada seperti itu. Hada laisa usluban ilahian. Uslub ilahi akan menyebutkan perkara yang paling adna. Kalau ini saja tidak boleh, apalagi yang lebih tinggi. Lah, mengharamkan perkara yang paling minim agar Anda bisa memahami dengan mudah haramnya perkara yang di atas itu namanya apa? Tambih. Wah, Ustaz Fauzul. Jayyid jiddan. Itu namanya tambih. Karena itu kan minal jihati tambih qaulihi ta'ala fala taqullahuma uffin. Atau kejap lagi, wa min ahlil kitabi man in ta'manu biqintarin yu'addi ilaika sayati bayanu ba'da qaulin wa ma asbaha dzalika mimma yanussu fihi alal adna liyunabbiha alal a'la. Tengok. Atau alal a'la liyunabbiha alal adna. Jadi yang paling rendah diharamkan yang paling rendah agar yang atasnya Anda langsung paham. Kadangkala tidak disebutkan di sini, ada satu lagi. Alat tasawi. Apa? Alal musawi. Contohnya apa? Apa ayatnya itu? Wala ta'kulu amwalal yatama zulman. Apa? Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Aywa, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang memakan harta-harta anak harta-harta anak yatim zulman. Kata-kata ya'kulun. Apakah yang diharamkan hanya memakan hartanya anak yatim saja? Oke, saya tidak memakan hartanya anak yatim, saya hanya sembunyikan saja. Haram apa tak? Ada hartanya anak yatim nih, dia perlu, saya makan, saya belanjakan, saya buat beli Shopee, saya pergi ke Wan Utama, saya belanjakan anta-anta nasi lemak yang mahal-mahal. Itu kan haram. Saya membelanjakannya. Ini tak saya belanjakan atau tak saya makan. Saya sembunyikan. Jadi ketika anak yatim itu nak pakai, saya sembunyikan. Haram tak itu? Haram. Tapi Allah tidak mengatakan hal tersebut. Allah hanya mengatakan yang makan. Yang makan. Karena Allah hanya mengatakan yang makan, dan makan itu bukan menyembunyikan, para ulama ambil perkara yang lebih umum daripada yakulun. Apa itu? Daripada mantuknya diambil faidah hurmatul akal. Zulman, hati-hati, Sof. Ini penting ini. Diharamkan memakan hartanya anak yatim secara apa? Zalim. Dari mafhumnya, fuqaha amik daripada kata-kata yakulun ini apa? Al-itlaf. Merusak. Karena kalau Anda membelanjakan harta anak yatim, maknanya Anda merusak harta tersebut. Sekiranya sehingga tidak bisa dipakai karena kurang atau hilang.
Maknanya sekarang bukan innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, lebih umum lagi, innalladzina yutlifuna amwalal yatama dzulman. Oke, di antara afrod dan misdaknya itlaf itu adalah membakar atau menyembunyikan. Coba tengok. Level itlafnya membakar atau menyembunyikan sama dengan levelnya apa? Yakulun. Dia bukan atas ke bawah atau bawah ke atas, tapi apa? Sama level. Karena itu mungkin kalau ditambahi satu lagi, liyunabbiha ilal adna alal a'la, awil a'la alal adna, au ala apa namanya? Tasawi. Au alat tasawi. Jayyid jiddan. So, tengok masalah alladzina ayat setelahnya, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaika. Wa minhum, daripada ahli kitab ada yang kalau Anda titipkan kepada dia itu harta sikit, apa? Man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaika. Apa ayatnya? Sebagian ahli kitab itu kalau Anda amanai dia itu uang banyak, dia akan berikan kepada Anda. Loh, dia diberi banyak tuh loh, dia tak berkhianat. Apalagi apa? Sikit. Paham Anda ya? Jadi diberi uang banyak, kan dia mempunyai kesempatan untuk berkhianat kan? Dan dia kalau berkhianat banyak, yang dia dapat juga banyak. Tapi ketika dia punya kesempatan untuk berkhianat, dia tidak berkhianat. Apalagi kalau Anda titipkan kepada dia uang yang sikit. Apa ayatnya itu? Selepasnya. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintori yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qaiman. Dan sebagian daripada ahli kitab, jangankan Anda titipkan uang banyak, sikit saja sama dia, kalau bahasa Indonesianya dimbat, ditilep, sikit je. Orang ini apa ya? Dia tak boleh tengok kesempatan walaupun sikit. Hati-hati Sof, jangan Anda menitipkan uang ke Fauzul. Saya titip 100 ringgit je, dia tak apa namanya? Dia tak balikkan. Apalagi Anda nak titip ke dia berapa? 10.000 ringgit. Confirm pasti akan habis. Sof, tengok. Allah tak cakap dua-duanya. Allah hanya mengisyaratkan saja. Sof, sebagian daripada ahli kitab, Anda titipi banyak pun dia akan dia akan memberikan kepada Anda. Dia akan menunaikan amanatnya. Sebagian daripada ahli kitab, Anda titipi sikit saja, dia tak akan tunaikan amanat. Cukup. Liyunabbiha alal adna. Suf. Di dalam wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bidinarin Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintori yu'addihi ilaika. Hadza tambih minal a'la ilal adna. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin yu'addihi ilaika tambih minal adna ilal a'la. So, hadza huwa maknanya apa? Tambih. Hadza maknanya tambih. Wa ma asbaha dzalik mimma yunassu fihi alal adna liyunabbiha bihi alal a'la wa alal a'la liyunabbiha bihi alal adna. Saya tambah ya, Pak? Wa alat tasawi. Wa alat tasawi itu pun juga dikatakan apa? Tambih. Apa saya tulis di sini? Fanabbaha bidinar alal qintar. Li'anna man la yu'addil amanata fi dinarin wahid la yu'addiha fi qintarin wa huwa aktsaru minhu aula. Paham Anda ya? Wa huwa aula, orang yang suka mencuri 1 dinar, apalagi uang yang banyak. Wa nassa alal qintar wa nabbaha alad dinar. Li'anna man addal amanata fil qintar li'anna man addal amanata fil qintar fa adda fid dinari bisyaklin apa? Aula. Syaklin aula. Jayyid jiddan. Wa hal yu'lamu ma dalla alaihi tambih min jihatil lughah aw min jihatil qiyas fihi wajdan wa nafsu kan? Pembahasan yang ada
di dalam umum wal khusus. Apakah kita bisa memahami yang lebih jelas ini? Masalah uf. Kan di dalam uf ini yang diharamkan hanya ta'fif. Mafhumnya adalah hurmatul dorab wa ghairihi minal ada. Memahami hurmatud dorab dari wasilah ada, nason am kiasan. Nason am kiasan. Alal mu'tamad annahu min jihatil kias. Walaysa min jihatil lughah. Sebagian mengatakan la hada min jihatil lughah. Kenapa? Karena mudah untuk difahami. Jadi ketika Al-Qur'an mengatakan falatakullahuma ufin, para ahlul lisan langsung faham bahwasanya jangan Anda memukul kedua orang tua. Lah, tabadur, suratut tabadur ini para ulama mengatakan dalilun ala kaunihi nason. Ala kaunihi nason, karena cepat faham, maknanya itu adalah min jihatil lughah wa huwa nas. Tapi Syafi'iyah mengatakan tidak. Imam Syafi'i mengatakan tak hada min jihatil qiyas. Lah, tapi bukan qiyas biasa. Qiyas apa? Jali. Lah, qiyas jali itu kalau far' dan asalnya itu imma ilahnya mutasawiyah au a'la. Bukan adna. Bukan adna. Sayati apa itu adna, apa itu a'la, apa itu musawi. Secara global, ilah yang apa? Ilahnya ini apa? Ada kan? Ada yang ada di dhorab lebih kuat daripada yang ada di uf. Itlaf yang ada di akal sama dengan itlaf yang ada di ihram. Itu namanya qiyas aulawi. Kalau ilah yang ada di fara lebih lemah daripada ilah yang ada di asal, itu namanya qiyas apa namanya? Bukan qiyas aulawi, dia qiyas dhaif. Bukan qiyas dhaif juga, tapi dia tak sekuat qiyas aulawi. Biasanya dicontohkan itu di dalam babul qiyas itu qiyasut tufah ala lebur. Qiyasut tufah ala lebur fir ribawiyah. Indah Syafi'iyah at-tufah bit-tufah ribawi, riba. Ilahnya apa? At-tu'um. Lah, ilah ini mukhtalafun fihi. Ada yang mengatakan mikyal, ada yang mengatakan tu'um, ada yang mengatakan qut. Lah, dari tiga ilah ini yang ada di tufah hanya satu, yaitu tu'um. Maknanya yang ada di tufah lebih sedikit daripada yang ada di bur. Karena itu kiasnya kias yang tidak sekuat kias aulawi, kiasun khofi dibilang. Ditnya kiasul jali, kiasul khofi. Aywa, saya tibayanuhu tafsilah di dalam babul kias. وهل يعلم ما دل عليه التنبيه من جهة اللغة أو من جهة القياس فيه وجهان أحدهما أنه من جهة اللغة وهو قول أكثر المتكلمين وأهل الظاهر منهم من قال هو من جهة القياس الجلي ويحكى ذلك عن الشافعي وهو أيوة يعني ومن apakah dia itu mafhumul muwafaqah atau yang lebih dikenal dengan nama tambih atau fahwal khitab, dia itu dari perspektif lughah atau qiyas? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwasanya itu daripada perspektif lughah, wa hadza aktsarul mutakallimin wa ahlid dhahir. Kemudian wasani apa? Pendapat yang kedua bahwasanya itu daripada qiyasul jali, dan itu pendapatnya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Wa huwal ashah. Wa hadza yang mu'tamadnya Asy-Syafi'i. Pelan nih, hatta Anda tengok di Ghayatul Wusul Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari akan jumpa juga bahwasanya ini apa namanya min jihatil qiyas walaysa min jihatil lughah. Li anna lafdut ta'fif, apa kenapa kok min jihatil qiyas? Karena lafdul uf la yatanawalu dharab. Apakah min masodiknya uf dharab? Bukan. Cuma kita istimbat ilah yaitu apa? Ada. Kita istimbat ilah yaitu ada. Lah ada yashmul apa? Yasmut darab li anna lafdhat ta'fif la yatanawalu darab wa inna ma yadullu alaihi bi ma'nahu wa huwal adha fadalla ala annahu qiyas. Selama ada istimbat illah, maka itu dari perspektif qiyas, bukan dari perspektif lughah. Kalau dari perspektif lughah tidak perlu istimbat apa?
illah. Tidak perlu istinbat illah. Karena diperlukan istinbat illah, maka itu daripada perspektif lughah. Ayo. Wa innama yadullu alaihi bima'nahu wa huwa al-adha fadalla ala annahu qiyas. Faslun wa thani lahnul khitab. Lahnul khitab namanya dalalatul iqtida. Wa definisinya itu ma tawaqqafa sidqul mantuq au sihhatuhu aqlan au syar'an ala idmarin. Hadza huwa lahnul khitab, dan dinamakan juga dalalatul apa? Iqtida. Dinamakan juga dalalatul iqtida. Maknanya konteksnya itu, jumlahnya itu tidak akan bisa benar secara hakiki, secara akal atau syar'an, kecuali ada apa namanya? Ada idmar, ada yang mahdhuf, ada yang mahdhuf. Dan ma'ruf ya, di dalam umum, yang mahdhuf ini kita berikan madalla alaihi dalil awil hajah. Tidak boleh apa? Umum. Tidak boleh umum. Kenapa? Karena umum min awaridil alfat. Dan ini laisa lafdon, bal huwa takdiron. Bal huwa apa? Takdir. Sof, tengok. Wa huwa ma dalla alaihi lafdu minad dhamir. Minad dhamir ay mudmar. Karena kadang-kala fa'il itu maknanya apa? Maaf. Mudmar ay madmur. Cuma madmur itu kadangkala dikatakan madmur itu apa ya? Dia mungkin tersembunyikan sendiri. Tapi kalau mudmar ada isyarah, ada yang sengaja sembunyikan. Ada yang sengaja tidak tampakkan. Hadza huwa dhamir ay mudmar, yakni madalla alaihi lafdu, yakni lafaz itu sendiri menunjukkan bahwasanya ada yang disembunyikan oleh mutakallim. Selama yang disembunyikan itu tidak kita fahami, maka kalam itu tidak akan bisa untuk menjadi jumlah mufidah. Sof, tengok contohnya. Alladzi la yatimul kalam illa bihi. Alladzi la yatimul kalam illa bihi wa dzalika mithlu qaulihi ta'ala fakul nadrib bi'asokal hajar fanfajarat. Wa maknahu fadoroba fanfajarat. Kenapa Ustadz Fauzul kok perlu ditakdirkan fadoroba? Kalau tidak ditakdirkan, kenapa kok dikatakan kalamnya itu bukan jumlah mufidah? Anda meragukan Allah ya ini? Faham entah pertanyaan saya? Faham jawabannya? Kenapa? Fakir Yusuf. Kenapa kok fakul nadrib bi'asokal hajar fanfajarat? Apa problemnya di situ? Kenapa kok kita memerlukan apa? Fadoroba fanfajarat. Apa baru suruh ini? Hah? Iya, fakul nadrib bi'asokal hajar fanfajarat. Wadah ya. Kalau maksud yakni kalau tidak ada dorobanya, Allah itu hanya menyuruh, wahai Musa, pukullah dengan apa namanya? Tongkat. Bukan perintahnya Allah yang membuat airnya itu keluar, tapi hentakan atau pukulan Nabi Musa tanpa takdir doroba. Niscaya ilahnya infajar mujarrad qaulillah wa hadza laisa mu'jizatan. Wadah ya? Wa hadza laisa mu'jizatan. Kan mukjizatnya Nabi Musa hanya buat pukul apa namanya? Pukul batu, ada mata air kan? Loh, seharusnya Anda nak pukul batu 1000 kali, air tidak akan keluar. Diriwayatkan batu yang bukan hanya batu biasa ya, batu yang dipukul oleh Nabi Musa keluar air, dan batu itu portable. Makna portable bisa dibawa kemana-mana. Hah? Loh, kalau batu-batu biasa dipukul mungkin Anda bisa. Saya pukul batu bisa keluar air. Batunya Nabi Musa bisa dibawa kemana-mana, dan mata airnya itu 12. Setiap mata air itu ada namanya masing-masing. Qabilah fulan ini, qabilah fulan ini, qabilah fulan ini. Karena Bani Israel dulu ada 12 kabilah. Lah, ketika Nabi Musa memukul, itu keluar airnya. Maknanya keluar air itu karena pukulan tongkatnya Nabi Musa, bukan dengan perintah Allah.
Kalau hanya perintah Allah menjadikan air itu keluar, niscaya itu bukan mukjizatnya Nabi Musa. Itu hanya pure qudratullah. Sedangkan di sini konteksnya adalah konteks untuk meyakinkan umatnya Nabi Musa bahwasanya Nabi Musa itu adalah Nabi. Bukankah itu diperlukan mukjizat? Jayid. Karena itu tidak menjadi mukjizat kecuali dengan apa? Doroba. Tanpa adanya doroba, kalam itu tidak akan apa? Tamma. Jayid. Fan fajarat. Maknahu fadoroba fan fajarat. Wa min dzalika aidan hudhifal wa min dzalika aidan hadful mudhafi wa iqamatil mudhaf ilaihi muqamahu kaqaulihi ta'ala was'alil qaryah. Was'alil apa namanya? Qaryah. Ini wadah ya, was'al qaryah ini ma'ruf ya nih. Karena yang ditanya itu bukan desa. Desa itu benda mati. Yang ditanya adalah orang desa, orang kampung. Was'al qaryah, tanyalah kepada orang kampung. Anda ke Gombak, Anda ke Sungai Cincin, bukan tanya Sungai Cincin. Anda tanya orang yang ada di Sungai Cincin. Wa maknahu ahlal qaryah. Tidak mungkin kata-kata ini bisa benar secara aklan kecuali ada takdir mudhaf ilaih. Wala khilafa anna hadza kal mantuq bihi fil ifadati wal bayan. Jelas mudmar ini ya seperti mantuk memang fil ifadah wal bayan, walaupun tidak disebutkan tapi hukumnya hukum mantuk. Karena tanpa adanya mudmar ini, kalam ini tidak akan sah. Wala yajuzu an yudmara fi mithli hadza illa ma tad'ul haja ilaihi. Takdirnya ini hanya seperlunya saja. Dia tidak boleh takdir yang paling umum, tidak boleh, seperlunya. Kenapa? Karena Anda ini menyelipkan fahaman Anda di antara kalamullah. Walaupun Allah sudah menunjukkan secara sedikit atau banyak tentang lafadz apa yang kena Anda takdir. Tapi kadang-kadang Anda meraba-raba itu tidak tepat. Karena itu takdir atau mahdhuf yang kena Anda selipkan di antar pada ayat tersebut seperlunya saja. Seperlunya saja, tidak boleh semau Anda. Fa inistaqallal kalam bi idmarin wahid lam yajuz an yudhafa ilaihi ghairuhu illa bidalil. Kalau memang cukup satu, tidak boleh Anda letakkan dua idmar. Kecuali ada dalil yang memang dalil itu menunjukkan di dalam ayat ini perlu ada dua idmar. Di beberapa ayat ada 3 idmar. Ada 3 idmar apa? Yang samiri itu ayatnya itu ya fa masaha min athari rasul ay athari qadami farosir rasul. Takdirnya itu lebih daripada 2 kalimat, lebih daripada 2 kalimat, betul, lebih daripada 2 kalimat. Itu tidak boleh Ustaz Fauzul, kecuali ada dalil yang menunjukkan. Selama tidak ada dalil dan konteks ini atau jumlah ini bisa menjadi jumlah yang mufidah hanya dengan 1, maka ad-darurah intafat. Ad-darurah intafat, karena Anda menyelipkan kefahaman Anda di dalam kalamullah. Dan ini hanya darurat saja. Hanya ada darurat. Dan darurat tuqaddar biqadariha. Ayo. Wa in ta'arada fihi idmaron udmira madalla alaihi dalil minhuwa. Yakni kalau ada tanaza di dalam satu ayat, ada 2 kalimat yang berpotensi untuk menjadi mahdhuf. Dan dua-duanya itu mungkin ala sabili tasawi. Anda tidak bisa untuk memilih semau Anda, tapi Anda harus tengok dalil yang memilih antara 2 kandidat daripada kalimat ini, mana yang paling sesuai untuk dijadikan
dhamir atau mudmar. Wadih Ustaz Fauzul. Jayid. Wa in ta'arada fihi idmaron udmira madalla alaihi dalil minhuma. Kalau ada dua yang bersaing untuk menjadi lafdun mahdhuf, untuk menggantikan lafdun mahdhuf di dalam ayat tersebut, di dalam satu ayat, maka Anda harus pilih daripada dua ini yang ada indikasi atau dalil khariji atau dalil dakhili yang menentukan salah satu daripada dua kandidat tersebut. Tidak boleh semau Anda. Tidak boleh apa? Semau Anda. Wa qad hakaina fi mithli hadzal khilaf amman yaqul, dan kita sudah cakap pasal ini di dalam masalah umum wal khusus. Innahu yudmaru fihi ma huwa a'ammu fa'idah wa hadza laisa qawiyan Ustaz Fauzan. Kenapa hadza laisa qawiyan? Karena al-umum min awaridil alfat wa hadza laisa lafat. Kenapa? Karena anta tuqaddir, hadza mahdhuf, anta tuqaddiruhu. Wal mahdhuf laisa lafdhon. Wal mahdhuf laisa lafdhon, bal huwa makna. Bal huwa apa? Makna. Innahu yudmaru ma huwa a'ammu fa'idah. Saya cakap di sini wa hadza batilun li annal umum laisa min awaridil alfat. Au yudmar fihi mawdi'ul khilaf. Mawdi'ul khilaf wa hadza batil. Kenapa? Karena mawdi'ul khilaf hadatsa ba'da zamanir rasul. Dan hadits dan Quran maujudun fi zamanir rasul. Apa kena mengena rasul dan Al-Quran dengan khilaf anta? Yakni Al-Quran wal hadis yuroi khilafak. Mulia sangat anta ini. Mulia sangat anta ini. Sampai mesti Rasul itu yuroi khilafak. Wa Rasul mengisyaratkan bahwasanya bete engkau tuqadir maudi al-khilaf. Tak macam itu. Karena maudiul khilaf hadatsa ba'da zamanir Rasul. Wal Quran wal hadis wa dalatul iqtida, yang kita pakai untuk deal dengan Quran wal hadis. Wal Quran wal hadis maujudun fi zamanir Rasul. Fala makna li takdiri maudiil khilaf, yang mana maudiil khilaf qad yakunu hadatsa ba'da mi'at sinin min wafatir Rasul. Wadih Ustaz Fauzan. Jayid. Au maudiul khilaf wa bayanna fasada dzalik. Waqad bayanna fasada dzalik dalam babul apa? Umum wal khusus. Jayid. Sebelum kita masuk di dalam dalilul khitab, ada yang nak ditanya? Sila masuk di dalam dalilul khitab sekarang. Faslun wa salisu dalilul khitab wa huwa an yu'allaq al-hukmu ala ihda sifatay syai' fayadullu ala anna ma 'adaha bi khilafihi. Oke, sebelum kita masuk di dalam mafhumil muwafaqah, apa sih? Tadi saya punya ini. Apa itu dalilul khitab? Juga dinamakan mafhumul mukhalafah. Mafhumul mukhalafah. Apa itu mafhumul mukhalafah? An yanussa hukum fi ahadi syai'an. Kita pakai ta'rifnya ini saja. An yu'allaqal hukum ala ihda sifati syai'. An yu'allaqal hukum ala apa? Ihda sifati syai'. Kemudian apa? Wa yadullu ala anna ma 'adaha bi khilafi. Wa yadullu ala ma 'adaha bi khilafihi. Jayid. Ini namanya mafhumul mukhalafah. Ini mungkin menurut saya di antara kelas-kelas yang paling penting, sampai ada rasail doktorah. Yang yatakallam fi hadza, yakni masalah ini saja yastahiq bi an yakuna risalah doktorah. Mafhumul mukhalafah yastahiq bi an yakuna risalah doktorah. Waqt saya ketika saya tadi siang murojaah, saya tengok beberapa rasail magister, beberapa rasail doktorah yatakalam an mafhumil apa? Mukhalafah wa adillatuhu. Saya pernah tulis salah satu daripada mafhumil mukhalafah, namanya mafhumil laqab. Jurnal. Itu pun masih kurang. masih kurang. Jayid jiddan. Contohnya apa? Kalau dengan contoh mungkin Anda akan lebih mudah. Mithaluhu.
Saya cakap ke Sadam, A'ti at-talib al-mujtahid dinaron. Di sini saya mengatakan kepada Anda bahwasanya kalau ada student yang apa? Apa mujtahid bahasa Melayunya? Rajin. Kalau ada student yang rajin, beri dia 1 dinar. Jayid. Tiba-tiba ada student tidak rajin, namanya Zaman. Anda beri dia 1 dinar. Kemudian saya maki Anda. Bodoh engkau. Saya cakap, berilah student yang rajin. Tapi kenapa Anda beri Zaman yang malas? Anta mengadu kepada Fauzan, Habib Ali kok marah kepada saya? Kenapa? Diceritakanlah kisahnya. Yang benar saya. Tengok ya. Karena saya kan tidak cakap jangan beri student yang malas. Saya hanya cakap kalau ada student yang rajin, Anda bagi uang. Ternyata Sadam membagi uang kepada student yang malas. Saya tidak melarang Anda tahu. Saya hanya mengatakan ini saja. Saya memaki Anda karena Anda memberi student yang malas. Yang mana yang malas itu adalah lawan daripada al-mujtahid. Apa bahasa Arabnya malas? Kasul. Ingat ya, mujtahid ini apa? Sifat. Sifat ini Anda beri 2 garis headline. Karena nanti akan mempunyai faedah sifat ini. Kenapa saya cakap ini sifat? Jayid. Ketika saya memaki Anda, apakah saya benar? Karena saya mengatakan mujtahid. Atau Sadam boleh komplain kepada saya, Habib tak larang saya. Kira-kira menurut Anda macam mana Ustaz Fauzul? Benar tak saya memaki Ustaz Sadam? Wajahan. Hah? Ayo. Wa wajah. Betul. Wa wajah. Wa wajah. Mungkin kalau di dalam, tengok ya, di dalam perkataan manusia, hal semacam ini biasa. Problemnya Anda deal dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah kalamun ilahi. Anda menisbatkan sebuah hukum kepada Allah yang Allah itu tak cakap. Allah tak cakap toh. Tapi Anda menisbatkan itu macam Allah cakap. Macam apa? Apa ya? Macam kurang oke. Dan itu yang difahami oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan mafhumil mukhalafah laisa bihujjah. Laisa bihujjah. Apa itu mafhumil mukhalafah? An yu'allaqal hukmu wa huwa i'ta'u dinar di sini. Ala ihda sifati syai'. Salah satu daripada 2 sifat sesuatu. At-talib, ini kan mausuf kan, mempunyai 2 sifat. Satunya mujtahid, satunya apa? Kasul. Saya mengatakan kepada Sadam, Ustaz Sadam, kalau ada student yang rajin, berilah dia 1 dinar. Berilah dia 1 dinar adalah hukum untuk talib al-mujtahid. Dan saya menghukumi memberi 1 dinar itu dengan salah satu sifatnya talib. Dengan salah satu sifatnya talib. Menunjukkan saya itu mempunyai maksud apa ya kalau cakapnya, maksud terselubung. Maksud yang tidak tampak. Maksud yang bisa Anda fahami dengan saya menyebutkan mujtahid. Saya menyebutkan mujtahid ini bukan karena saja-saja, ada maksudnya. Apa? Wa yadullu alama ada bikhilafi. Selain mujtahid, hukumnya lawannya mujtahid.
mafhumul mukhalafah selain ta'fif hukumnya sama seperti ta'fif. Yang semuanya apa? Ada. Selama dia itu masuk di dalam ada, hukumnya selain ta'fif sama dengan ta'fif. Di dalam mafhumul mukhalafah, hukumnya selain mujtahid berbeza dengan mujtahid. Itulah namanya mafhumul apa? Mukhalafah. Ini adalah apa ya menurut saya ya? Di antara epistemologi Syafi'i. Bagaimana cara Imam Syafi'i berpikir, beristimbat di dalam hukum syariat. Jadi Imam Syafi'i paham ya mafhum mukhalafah ini ya? Jadi dia itu memberikan sebuah hukum terhadap salah satu sifat sesuatu yang menunjukkan selain sifat ini hukumnya bertentangan dengan sifat ini. Itu namanya mafhumul mukhalafah. Saya tidak akan ulangi lagi penjelasannya, saya akan langsung sebut mafhumul mukhalafah. Mafhumul mukhalafah itu adalah epistemologi yang diambil oleh Imam Syafi'i untuk memahami ayat Al-Quran. Bukankah Ustadz Fauzan, kalau mafhumul mukhalafah ini Anda isbatkan, Anda akan ambil banyak sekali faedah daripada kalam ini. Dengan adanya mafhumul mukhalafah, kalam ini Anda sudah bisa mengistimbat dua hukum tahu. Satunya apa? Yang pertama adalah kalau ada thalib mujtahid, Anda beri apa? 1 dinar. Yang kedua, kalau dia malas jangan beri 1 dinar, mendapat 2 faedah. Abu Hanifah tak semacam itu. Abu Hanifah, yang Anda beri dinar adalah thalib yang mujtahid. Yang tak mujtahid macam mana? Saya tidak cakap beri atau tidak beri, mauquf. Cari dalil yang lain. Cari dalil yang lain. Wadah ya? Jahit. Loh, ini kan bahaya kan, menurut saya itu bahaya masalah ini. Karena khilaf di sini Ustadz Fauzan itu mempunyai impact yang sangat besar tau. Karena ini adalah epistemologi. Karena di antara sebab ini berbezalah satunya mazhab Hanafi, satunya mazhab apa? Syafi'i. Kan tuh saya setiap tengok epistemologinya Imam Abu Hanifah, saya itu macam apa ya? Lebih yakin dari perspektif kias, mungkin Imam Syafi'i lebih ekstrim daripada Imam Abu Hanifah. Loh, Imam Abu Hanifah takut tahu pakai mafhum mukhalafah ini. Dia takut untuk menisbatkan kepada Allah perkara yang Allah tidak cakap. Takut. Imam Syafi'i, kalau Allah cakap macam ini, maknanya Allah tidak memperbolehkan kita memberi 1 dinar kepada student yang malas. Allah macam cakap seperti itu. Imam Abu Hanifah, Allah cakap macam itu. Allah hanya cakap berilah orang yang student yang rajin 1 dinar. Adapun student yang malas, Allah tak cakap apa-apa. Bagaimana Anda menisbatkan makna ini kepada Allah sedangkan Allah tidak cakap? Loh, kira-kira menurut Anda yang lebih dekat ke qiyas siapa? Syafi'i jelas. Imam Abu Hanifah takut, Suf. Karena itu saya itu pening. Kenapa kok kita mengatakan Jababiratul Qiyas itu siapa? Hanafiyah. Menurut saya, wallahi mungkin Imam Syafi'i lebih ekstrim di dalam aplikasi qiyas daripada Imam Abu Hanifah. Dan itu tampak daripada banyak sekali apa? Usul fikihnya. Jayid. Bukankah Ustadz Fauzan, penisbatan sesuatu yang tidak dikatakan oleh saya kepada saya, ada potensi saya tidak menginginkannya? Kenapa? Karena kadangkala Anda mengatakan mujtahid tapi ghafil tentang mafhum mukhalafahnya. Ada tak potensi seperti itu? Ada tak? Ada. Tapi apakah Allah ghafil? Allah tidak ghafil. Apakah ada maksud lain selain ghaflah itu yang menjadikan Allah tidak menginginkan selain mafhumul mukhalafah? Ada. Karena itu di sini tidak ada ya. Anda tulis
mafhumul mukhalafah itu bisa terjadi kalau ada beberapa syarat. Yang pertama, cuma ada satu syarat saja. Syarat yang kedua disebutkan di sini nanti, yaitu an la tadhar li takhsisil mantuq bidzikr faidatun ghairu nafi hukmi ghairihi. Yakni Anda tidak tampak faedah yang lain ketika Allah menyebutkan mujtahid, kecuali dengan adanya mujtahid itu Allah bermaksud menafikan hukum selain mujtahid. Kalau ada maksud yang lain, mafhumul mukhalafah tak ada guna. Tak ada guna. Apa contoh maksud yang lain itu? Kadangkala Allah itu menyebutkan mujtahid karena kharaja makhrajal ghalib. Kharaja makhrajal ghalib. Dan inilah yang dikomplain oleh Imam Abu Hanifah ketika di dalam ayatul hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa khalatukum, di tengahnya waroba ibukumul lati fi hujurikum, dan haram bagi kalian itu anak tiri kalian yang Anda asuh. Jadi kadangkala saya menikah dengan janda itu punya anak dara, dan anak dara itulah mungkin umur 10 tahun sudah saya rawat sampai umur 20 tahun, dia yang saya rawat, fi hujurikum maknanya di dalam kafalah saya. Itu makna fi hujurikum. Loh, kalau anak dara ini, saya menikah dengan janda, anak daranya itu diasuh ayahnya, tak diasuh saya, maknanya laisa fi hujuri, laisa fi hijri. Apakah saya boleh menikahi anak istri saya? Subhanallah. Wadih iskalnya Ustaz Fauzan. Inilah kritikan Imam Abu Hanifah di dalam mafhumil mukhalafah. Loh, ada beberapa mafhumil mukhalafah, mafhumus sifat pula, yang menunjukkan Allah menyebutkan lafaz tersebut bukan karena Allah menginginkan hukum lawannya sifat itu, hukum selain sifat itu adalah lawannya hukum sifat tersebut. Kalau hukumnya sifat itu orang tersebut haram untuk menikahi, maknanya selain sifat itu Allah boleh untuk kita boleh untuk menikahi. Tak, fi hujurikum kharaja makhrajal ghalib. Apa makhrajal ghalib? Maknanya biasanya kalau saya menikah dengan janda yang punya anak, biasanya yang mengasuh anak janda itu adalah saya. Biasanya seperti itu, karena anak ikut emaknya, anak tak ikut. Biasanya seperti itu. Ada anak ikut ayahnya, ada. Tapi dari 10 perceraian, yang ikut emak itu berapa, ikut ayah itu berapa? Rata-rata mereka semua ikut emaknya. Walaupun nafkahnya diberi oleh ayahnya, tapi tetap dirawat oleh emaknya. Wah, deh Ustaz Fauzul. Itulah maknanya, jangan sampai ada di dalam penyebutan sifat itu maksudnya Allah adalah untuk kharaja makhrajal ghalib. Kalau ada kharaja makhrajal ghalib, laisa lahu mafhumul mukhalafah. Maknanya kata-kata fi hujurikum tidak memaknai bahwasanya yang selain fi hujurikum boleh Anda nikahi. Tidak. Itu tidak ada mafhumul mukhalafahnya. An la tadhar li takhsisil mantuq bidzikr faidatun ghairu nafyi hukmi ghairihi. Apa contohnya yang faedah yang lain selain taksisi nafi hukmi ghairihi? Ka'an kharaja makhrajal ghalib wa khaufu tuhmah, takut dituduh. Ada orang Yahudi takut dituduh dia itu ekstrim, dia cakap a'ti masakina a'til masakina al-muslimin. Kata-kata al-muslimin ini bukan maknanya kalau selain muslimin ada orang miskin selain muslimin jangan Anda kasih, jangan. Tak seperti itu. Kenapa? Karena ketika orang Yahudi itu cakap muslimin, dia takut untuk dituduh ekstremis. Karena dia takut dituduh, akhirnya dia terpaksa menyebutkan apa?
muslimin, khaufu tuhmah. Oh, sering sekarang ini kalau kita tangkap Islam ini sering. Takut dituduh ekstrim, takut dituduh apa, kita sebutkan. Kenapa? Nanti kalau tak saya sebutkan, kerajaan problem dengan kita. Aja itu kan, sering kan? Nanti polis tangkap kita. Oh, sering macam itu. Kita menyebutkan sebuah sifat bukan karena kita menginginkan hukum selain sifat itu berbeza dengan hukum sifat ini, tapi karena khaufu tuhmah. Kalau ada khaufu tuhmah, maka tidak ada mafhumul mukhalafah. Au khaufu tuhmatin au li muwafaqati waqi'in au jawabi su'alin au hadithatin au jahlin bi hukmihi. Ya, ini sama. Intinya Anda menyebutkan ini tidak ada maksud lain selain apa? Selain sifat ini, hukumnya berbeda dengan sifat ini. Yang kedua, syarat yang kedua adalah an la yu'addiya mafhumul mukhalafah ila isqatil mantuq. Kan mafhumul mukhalafah ini Ustaz Fauzan, Anda bisa pahami karena ada apa? Mantuk kan? Saya cakap dulu a'tit talibal mujtahid dinaron, baru Anda bisa memahami yang bukan mujtahid jangan Anda beri dinar. Maknanya Anda paham yang nomor 1 dahulu, baru Anda paham nomor 2. Maknanya mantuk ini al-aslu dan mafhumul mukhalafah ini apa? Al-far'u. Jangan sampai al-far'u yaitu mafhumul mukhalafah, kalau Anda ambil mafhumul mukhalafah menjadikan al-aslu ini apa? Batil. Itu namanya offset. Namanya apa? Offset. Idza ta'arada, yakni kalau saumpamanya akhdhu bimafhumil mukhalafah yu'addi ila ibtalil asal, fala yujadu mafhumil mukhalafah. Khudil asal warmi mafhumul mukhalafah fi zubalah. Wadih Ustaz Fauzul. Karena ketika terjadi kondisi seperti itu, maknanya al-akhad bimafhumil mukhalafah la yatawaffaru fihi syurut. Selama la yatawaffaru fihi syurut, lafaz tersebut hanya ada mantuknya tapi tidak ada mafhumnya. Adun wadih Ustaz Fauzan ya. Jayyid jiddan. At-thalis dalilul khitab. Mungkin kita baca sedikit. Oke, silakan. Dua syarat ini saja. Setahu saya semacam itu. Wadih. Cuma syarat yang pertama, misdaknya banyak. An la tadhar li taksisil hukum, an la yadhar li taksisil mantuk bi dzikr faidatun ghairu nafi hukmi ghairihi. Misdaknya banyak. Apa nafi hukmi ghairu nafi hukmi ghairihi? Apa faidatun ukhra ghairu nafi hukmi ghairihi ini? Kharaja mahrajal ghalib, khaufi tuhmah, muwafaqati waqi', jawabu su'alin, au hadithatin, au il-jahl bi hukmihi. Ada beberapa case, cuma saya sebutkan 2 saja. Hadza yang audhul asya, yang menandakan kalau ada sebab-sebab seperti ini, maka tidak ada mafhumil mukhalafah. Suf, tengok maknanya Ustaz Fauzan, Anda boleh tengok di sini. Dan ini bukan hanya dalam mafhumul mukhalafah ya, ini adalah sulukun amun di dalam semua khilaf. Ketika ada khilaf di dalam sebuah masalah, ada yang memperbolehkan, ada yang mengharamkan. Yang mengharamkan ini pasti mentakyid, pasti itu. Pasti akan memberi syarat-syarat yang berat, pasti seperti itu. Di sini yang memperbolehkan mafhumul mukhalafah, dia diberi syarat. Duh. Kenapa diberi syarat? Karena memang ada case-case yang mereka tidak boleh jawab itu. Secara apa namanya? Kalau mereka bolehkan mafhumul mukhalafah secara umum, akan sangat mudah untuk diserang oleh siapa? Oleh Hanafiyah. Karena memang ada beberapa nusus waroba ibukumul lati fi hujurikum, sepakat kita itu tidak ada mafhumul mukhalafahnya. Macam mana Anda nak adil? Loh, memang di situ tidak ada mafhumul mukhalafah karena syaratnya tidak terpenuhi. Kami tidak mengambil mafhumul mukhalafah secara mutlak. Kami letakkan ada syarat yang khas. Ada syarat yang khas. Wadih ya? Jayyid jiddan. Sekarang kita melihat ada beberapa ulama mengatakan bahwasanya Sayati ya, ini di sini. Ketika ambil mafhumul mukhalafah ini ekstrim.
Mungkin diantaranya adalah Imam Ad-Daqqaq, ma'ruf, yang amik mafhumul mukhalafah di semua bidang. Ada yang menolak mafhumul mukhalafah di dalam semua bidang. Apa itu? Abu Hanifah. Ada yang amik mafhumul mukhalafah hanya dari beberapa bidang atau beberapa aspek, yaitu apa? Jumhuril usuliyin. Mereka hanya amik di mafhumil mukhalafah sifat, syarat, ghayah, innama atau nafyu wal itsbat, bas. Nanti akan ada beberapa mafhumil mukhalafah, mafhumul adat. Fajliduhum samanina jaldah. Lah kalau 81 macam mana? Jangan. 80 oke. 79 jangan. 81 juga jangan. Hadza qala bihin Nawawi, walakin jumhur usuliyin tak suka. Mafhumul adat tidak, laisa mustambaton, la yumkin an yustambat minhu hukum. Biasanya loh ya, ketika disebutkan mafhumul mukhalafah, biasanya itu hanya 3. Sifat, syarat, ghayah, bas. Sifat, syarat, wal ghayah. Bahkan lebih spesifik lagi, mafhumul sifah, bas. Mafhumul apa? Sifah. Yani mafhumul mukhalafah, semakin apa? Sempit. Kenapa? Karena serangan di sini itu sangat banyak sekali. Serangannya sangat apa? Sangat banyak. Karena khilaf di sini, jalan lain. Cara Anda memahami nas akan berbeza dengan cara orang cara Imam Abu Hanifah memahami nas. Sila dibaca sekarang, Ustaz. السادس دليل الخطاب وهو أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء فيدل على أن ما عداها بخلافه كقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن جاءكم فاسق. Mana sifatnya di sini? Fasikun. Fasik ini kan memang dia itu fa'il. Tapi kan makna fasik itu kan orang yang mempunyai sifat fisik. Kalau ada orang yang mempunyai sifat fisik datang dengan berita, apa kalau bahasa Indonesianya? Klarifikasi. Klarifikasi dulu. Jangan langsung Anda ame. Fatabayyanu. Klarifikasi. Jayid. Lah kalau bukan fasik? Kalau bukan fasik macam mana? Terima atau mauquf. So, kalau terima, wajib Anda terima tanpa klarifikasi tuh. Tanpa klarifikasi. Wajib Anda terima. Dia tak perlu dalil. Saya tak fasik. Wadah kan? Yang Abu Hanifah, memang Anda tak fasik, tapi Anda mungkin salah. Saya kena klarifikasi dulu. Jadi fasik ini tidak ada maknanya. Jadi maknanya inja akum rojulun mutlakon binabain tabayanu. Mana yang lebih makul ya nih? Zaman sekarang qat'an Imam Abu Hanifah yang lebih masuk akal. Sekarang ini orang yang salah paham berapa banyak. Orang tular berita palsu. Hoax. Kadang-kadang dia itu salah tuh. Bukan dia fasik, dia tak tahu. Nah, menurutnya Imam Syafi'i, terima aja. Karena dia apa namanya? Ghairu fasik. Macam mana Ustaz Fauzan? Inja akum fasikun binaba'in fatabayyanu fayadullu ala annahu inja'a adlun lam yutabayyan mafidai, yani adlun, cukup adalahnya menjadikan khobarnya itu pasti benar. Fidonihi musfin nafsil amr. Hati-hati itu. Hati-hati. Ayo wa qaulihi ta'ala wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam Fisa imatil ghanami zakatun fayadullu ala annal ma'lufah la zakata fiha. Ini akan ada khilaf di sini, cuma secara muqtamadnya fisa imatil ghanam. Sifatnya mana? Saimah. Anda tahu saimah itu apa, Ustaz Sadam? Tahu saimah entah? Yang makan sendiri. Itu dia. Yang makan sendiri di padang rumput bebas, bukan milik orang lain. Itu namanya saimah.
Sekarang itu sudah jarang semacam itu. Rata-rata orang gembala kambing, makanannya apa? Dia beli. Nah, kalau makanannya itu dia beli, makanya dia beli makanan. Saya beberapa kali itu disuruh beli oleh guru saya makanan kambing. Dulu saya pernah rawat kambing ustadz saya 1-2 bulan sebelum saya ke Jordan itu. Saya tahu beli namanya beli birsim. Mahal tau, mahal. Yakni kalau kambing itu diberi makan dengan birsim dan Anda beli, Anda akan mengeluarkan uang. Lah, kalau Anda mengeluarkan uang, Allah tak nak beratkan Anda, syariat tak nak beratkan Anda dengan mengeluarkan zakat kambing tersebut. Karena itu, yang wajib dizakati hanya yang makannya itu free. Nah, yang makannya itu free di padang rumput bukan milik orang, itu namanya al-ghanamu apa? As-saimah. Di sini mana mafhum? Di mana mafhumnya? Di ghanamnya apa di saimahnya? Hah? Jelas di saimahnya. Karena dari awal saya cakap mafhumul mukhalafah itu adalah mafhumu sifah. Hadza huwa apa namanya? Yang paling masyhur mafhumus sifah. Karena itu, terus hukumnya sapi macam mana? Bisakah Anda mengatakan bahwasanya sapi yang saimah wajib dizakati hanya daripada hadis ini? Tidak bisa. Karena hadis ini hanya pada ghanamus saimah. Anda tidak bisa ambil mafhumul muwafaqah wala mukhalafah daripada kata-kata apa? Al-ghanam. Tidak bisa. Saimah bisa, ghanamnya bisa. Hati-hati Anda. Dikira Anda istinbat itu perkara yang mudah tahu. Tersilap ghanam buat saimah saja sudah habis Anda. Berapa banyak orang tersilap fil ghanami saimati zakatun. Oh, yang maklufah tak wajib zakat. Maknanya semua yang diberi makan tidak wajib zakat. Yang saimah semuanya wajib zakat. Maknanya sapi pun yang saimah wajib zakat. Unta pun wajib zakat. Nanti sadam kuda Habib. Ayam Habib. Oh beza. Ini ghanam nih. Ghanam. Ayam bukan ghanam. Oh sapi pun juga bukan Habib. Tak boleh Anda ambil mafhumul mukhalafah. Lah, mafhumul mukhalafah di ghanam itu namanya mafhumul laqab. Saya di akhir nanti. Mafhumul apa? Laqab. Karena itu, dari awal saya katakan mafhumul mukhalafah biasanya dipakai untuk mafhumu apa? Sifat. Sila. Fayat, Ayo, wa qala amatu ashabi Abi Hanifah wa aktsarul mutakallimin la yadullu ala anna ma adahu bi khilafihi bal hukmu ma adahu mauqufun ala dalil. Tidak ada mafhumul mukhalafah. Terus di dalam ghanamus saimah hukumnya maklufah apa? Hukumnya maklufah apa? Mauquf. Saya tak cakap wajib zakat atau tidak wajib zakat. Saya kena cari dalil yang lain selain hadis ini untuk mengetahui hukum al-ghanamul ma'lufah. Ghanam ma'lufah adalah ghanam kambing yang diberi makan dengan Anda membeli. As-saimah yang Anda beri makan dengan cara Anda gembala di padang rumput atau di kebun yang bukan milik siapa? Wadih ya. Kadangkala hukumnya sesuai dengan kita, kadangkala tidak sesuai. Anda tahu di ayat yang kemarin itu wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihinna al mutallaqal ba'in as-salas yajibul infak. Betul apa tidak? Yajibul infak kalau dia itu apa? Hamil. Wa in kunna ulatu hamlin. Syarat kan? In kunna ulatu hamlin. Syarat. Mas Abu Hanifah tak ada. Kenapa? Mafhumul mukhalafah. Ini kan kita akan cakap bahwasanya di Syafi'iyah mutallaqat thalatha al-hamil wajib alaihil infak. Hail, makna yang hail yang tidak hamil. Hal yajib alaihil infak.
Tidak. Kenapa? Suknaya, kalamnya di dalam infak. Fa'anfiku alaihinna. Mutallaqah salasa alba'in yang tidak hamil, apakah Anda masih wajib berinfak menafkainya sampai idahnya selesai? Setelah Anda talak? Tidak. Kenapa? Karena Allah mengatakan hanya wajib infak kalau dia hamil. Allah tidak mengatakan tidak wajib infak kalau dia tidak hamil. Allah hanya mengatakan kalau dia hamil, infak. Nah, kalau dia tidak hamil, ayo, sekarang kita menisbatkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak cakap. Imam Abu Hanifah tak suka itu. Tak ada. Hamil tak hamil kena infak. Beza sudah ya. Sudah beza sudah. Hamil tak hamil kena infak. Wa hadza dzakarahu Dr. Mustafa Said Al-Khin Azhari fi kitabih Atharul Ikhtilaf fil Adillah Al-Usuliyah. Dulu saya belajar itu di Ahqaf di semester 8 apa 7 lupa saya. Wa dzakar hadhihi min atharil khilaf fi mafhumil mukhalafah wujubil infaq alal ba'in ha'il. Bisa babil mafhumil mukhalafah. Ayo. وقال أبو العباس ابن سريش إن كان بلفظ الشرط كقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا دل على أن ما عداه بخلافه وإن لم يكن بلفظ الشرط لم يدل وهو قول بعض أصحاب yakni Abu Abbas ibn Suraj mengatakan bahwasanya yang hujjah mafhumul mukhalafah laisa hujjatan bil kulliyah, bas satu saja. Apa itu mafhumus syarat? Selainnya bukan hujjah. Mungkin mafhumus syarat itu beliau ambil hujjah bukan dari perspektif mafhumil mukhalafah daripada takyidul umum. Daripada apa takyidul umum? Karena itu dari awal itu Allah tak cakap. Anda nak menisbatkan sesuatu yang Allah tak cakap kepada Allah. Imam Abu Hanifah ya rahu anna hadza katsiran. Anna hadza katsiran. Terutama dalil-dalilnya yang diambil oleh Syafi'iyah itu menurut saya banyak ahadisul ahad. Ahadisul ahad banyak yang tak setuju diambil untuk masail usuliyah. Karena ini adalah masail usuliyah, dalilnya harus qat'i. Sebagian ulama mengatakan boleh dalilnya dhonni. Karena adillah usuliyah ini untuk istimbat ahkam fikhiyah. Dan ahkam fikhiyah ini semuanya apa? Amaliyah. Selama ahkam fikhiyahnya itu amaliyah, maka dalilnya, usulnya juga boleh dhonni. Juga boleh dhonni. Hanafiyah tak. Wahada madrasah qawiyah inda Syafi'iyah namanya madrasah waqifiyah. Yang mengatakan kalau tidak ada dalilun qat'i, kita tidak ambil menjadi dalil apa? Usuli. Wa min ra'isihi siapa? Al-Baqillani. Madrasah mustaqil. Ayo. Wa dalil ala ma qulnahu. Wa dalil ala kauni mafhumil mukhalafah hujjah itu apa? Ayo. Anna as-sahabata ikhtalafat fi ijabil ghusli min al-jima'i min ghairi. Ayo. Sekarang para sahabat itu cakap bahwasanya apakah kalau seorang laki-laki dan perempuan istri ya, suami istri ini berjima tapi tidak apa namanya? Tidak keluar sperma atau lebih dikenal di dalam fikih dengan nama iksal. Ada iksal, ada azl, beza ya. Hati-hati. Azl itu spermanya keluar di luar. Sekarang dulu itu kalau tak nak hamil keluar di luar spermanya itu. Sebagian sahabat dulu pakai khirqah. Jadi kalau nak keluar mungkin macam pakai kondom. Tapi bukan kondom yang ada sampai sekarang, mungkin pakai plastik zaman dahulu itu atau pakai khirqah. Lah, ketika keluar khirqahnya itu koyak. Spermanya masuk, langsung hamil 3 atau 4 kembar. Langsung hamil kembar, saya tertawa tadi kisahnya dia. Lah, itu namanya azl. Ketika berjima, keluarnya di luar. Haram apa tidak? Indal jumhur, laisa biharam.
ada kaidah ma'rufah yakni kunna na'zil wal wahyu yanzil. Kalau memang azl itu haram, la nazala bihil wahyu. La nazala bihil wahyu, yakni kunna na'zil wal wahyu yanzil. Jayid. Iksal tak macam itu. Iksal itu ketika berjima mungkin zakarnya itu tidak apa namanya? Tidak tegang, tidak berdiri. Atau tengah-tengah jima suami ini malas. Akhirnya tidak diteruskan jimanya dan sperma masih belum keluar. Apakah yang seperti itu wajib untuk mandi janabah? Sudah ada khilaf antara sahabat khilaf apakah hal seperti ini wajib untuk berjima. Faqala ba'duhum la yajib. Yang mengatakan tidak wajib ihtajju bidalilil khitab fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'. Al-ma'u minal ma'. Anta pernah dengar hadis ini? Saat Fauzan. Al-ma'u minal ma' maknanya al-ma' yang pertama itu apa? Mandi. Air ya, Bang, air. Air mandi maknanya mandi. Minal ma' ay sababul ghusl huwa ma'ul mani. Hakadha huwa al-ma'u minal ma'. Apa ini? Al-ma'u minal ma' ini apa ya? Mandi sebabnya keluar sperma, itu al-ma'u minal ma'. Min sababiyah. Hah? Min sababiyah. Fi'lan. Al-ma'u minal ma'. Dalilul khitab maknanya kalau al-ma'u minal ma', mandi wajib karena keluar sperma. Maknanya kalau tidak keluar sperma, wahdi al-an. Alaysa hadha ainu mafhumil mukhalafah? Bitabatu ainu mafhumil mukhalafah. Ayo. Wa annahu lamma aujaba minal ma' dalla ala annahu la yajibu min ghairi ma'. Dalla ala annahu la. Wa hadha ma fahimahu sahabah. Dalilnya adalah fahmus sahabah wa sahabah kanu min fusahail Arab. Sof tengok ya. Loh, oke, itu kan orang yang setuju. Orang yang mengatakan tidak wajib untuk mandi. Yang mengatakan wajib. Kan, apakah kalau hanya berjima tidak keluar sperma, wajib untuk mandi? Wajib. Mafhumul khitab. Maaf. La yajib. Mafhumul khitab daripada al-ma'u minal ma'. Apakah, saya ulangi lagi, mungkin saya salah takrir. Saya ulangi lagi. Khilaf mengatakan apakah ketika berjima tidak keluar mani wajib untuk mandi? Sebagian cakap tak wajib. Dalilnya apa? Al-ma'u minal ma'. Diambil daripada mafhumul mukhalafah. Yang mengatakan wajib, yang mengatakan waman aujaba, yang mengatakan wajib ketika berjima tidak keluar mani itu mandi, mereka setuju dengan hadis al-ma'u minal ma'. Loh, memang al-ma'u minal ma' itu memang hadis, kami setuju, dan mafhumul mukhalafah Anda juga kami setuju. Problemnya apa? Hadis ini mansukh. Hadis ini apa? Mansukh. Suf tengok. Al-mukhalif wal muwafiq ittafaqu. Ittafaqa. Al-muwafiq wal mukhalif ittafaqa ala hujjiyati mafhumil mukhalafah. Suf. Kalau seumpamanya yang mengatakan yang mengatakan yajibul ghusl biduni inzal, yakni yang mengatakan wajabal ghusl bidunil inzal, mereka mengatakan bahwasanya al-ma'u minal ma'. Dari awal loh ya, dari awal mereka bisa komplain. Suf, istidlal Anda itu daripada apa? Mafhumil mukhalafah. Saya tak setuju. Tak, mereka setuju tau. Mereka apa? Mereka setuju bahwasanya memang yang Anda istimbat itu benar. Maknanya semua sahabat setuju, dan ini hanya satu daripada waqa'i'. Suf, Imam Syirazi di dalam syarahnya menyebutkan beberapa apa? Kisos. Yang mana di dalam perdebatan para sahabat mengatakan bahwasanya mafhumul mukhalafah hujjah. Ini salah satunya. So,
Waman aujaba dzakara annal ma'a minal ma'i mansukhun fadalla ala ma dzakarnahu. So, mereka tidak akan cakap mansukh kecuali dari awal mereka setuju bahwasanya mafhumul mukhalafah itu hujjah. Untuk menafikan pendapat lawan mereka, mereka mengatakan hadal hadis mansukh. Padahal mereka bisa dari awal mengatakan hadza istidlal ala mafhumil mukhalafah. Tapi mereka tidak rot itu. Kenapa? Karena mereka meyakini dan mereka sepakat bahwasanya mafhumil mukhalafah itu hujjah. Fal hujjah di sini yang nak diutarakan oleh Imam Syirazi bukan hadisnya, tapi apa? Apa? Aywa, fahmu sahabah. Betul huwa. Kenapa kok fahmu sahabah itu hujjah di sini? Li'anna sahabah fusoha. Li'anna sahabah apa? Ahlul lisan fusoha. Wadah Ustaz Fauzan. Jayid. Bisa tak yang mengatakan la yajib? Loh memang al-ma'u minal ma' mansukh. Saya setuju dengan Anda. Yang mansukh hadisnya, mafhum mukhalafahnya tak mansukh. Wadah Ustaz Fauzul. Yang la yajib kan mengatakan al-ma'u minal ma', ada mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafahnya adalah kalau tidak keluar mani bukan tidak boleh mandi, takyah mandi. Jayyid jiddan. Yang mengatakan wajib mandi, yang tidak keluar mandi itu wajib mandi, al-ma'u minal ma' ini apa? Mansukh bihadisin akhar, yakni idza jalasal mar'u baina syu'abihal arba summa jahadaha faqad aujabal ghusl. Hadisnya itu ma'ruf di dalam ahadisul ahkam, yakni apakah bisa orang yang mengatakan la yajib, mereka sepakat bahwasanya memang saya setuju al-ma'u minal ma' mansukhun bihadisin akhar, tapi mafhumul mukhalafahnya ghairu mansukh. Yang mansukh hanya hadisnya, hanya mantuknya. Mafhumnya ghairu mansukh. Bisa tak macam itu? Hah? Bisa? Tak bisa, Ustaz Fauzul. Karena mantuk asal. Idza nusikhal asal nusikhal fara. Mustahil. Susah cakap kan? Cakap kan? Mafhumil mukhalafah far'un. Idza nusikhal asal nusikhal fara. Wali anna suf tengok taqyidal hukmi bis sifah yujibu takhsisal khitab faqtadha bi itlaqihi nafya wal itsbat kal istitsna. Dibilang taqyidul hukum bil bis sifah tadi itu macam inja'akum fasikun fil ghanami sa'imati zakah, ada saimahnya kan, tanpa ada suf tengok ya, al istitsna wa taqyid mustarikani fi anna laulahu la ammal hukum. La'ammal hukum. Kalau saya cakap halakal insan, manusia itu hancur semuanya, binasa semuanya, tanpa saya istitsna, niscaya semua manusia akan halak, akan binasa. Kalau saya istitsna illa ladzina amanu, ada semacam takyid, menjadikan hukum halak ini tidak umum. Tidak umum, sama dengan takyid bisifah. Ketika saya mengatakan fil ghanami zakatun, maknanya semua afrodnya ghanam akan wajib untuk zakat. Ketika saya takyid dengan as-saimah, maka tidak semua afrodnya ghanam itu wajib zakat, hanya khusus untuk saimah. Karena semuanya itu sama-sama takyid untuk umum, maka hukumnya takhsis bisifah sama dengan hukum apa? Istisna. Sama dengan hukum istisna. Karena itu seperti apa? An-nafya wal itsbat. Karena di dalam takyid bisifah ada itsbat wa ada nafi. Itsbatul hukum lil muqayyad wa nafyil hukum amma ada. Yakni fil ghanami sa'imati zakatun itsbatul hukum li sa'imah wa nafyil hukum amma ada safina. Alaysa hadza nafyun wal itsbat kal istitsna? Sahabat Ustaz Fauzul sudah mengantuk.
Seharusnya saya yang lebih mengantuk itu saya, bukan Anta, Ustaz Fauzan. Wadih Ustaz Fauzan. Wadih makna kenapa kalau istitsna, wa apa maknanya? Nafyu wal istisna. Ay nafyul hukum, isbatul hukum lil muqayyad wa nafyul hukum an ghairil muqayyad. Wallahu a'lam bis shawab. Mafhumul ghayah. Jayid. Kita akhiri sampai sini. Ada yang tanya? Satu aja. Silakan. Mafhumul mukhalafah mafhumul muwafaqah terbahagi kepada dua, fahwal khitab dan lahnul khitab. Tapi di Al-Lumak disebutkan bahawa lahnul khitab ini tentang dhamir yang menyempurnakan kalam. Lahnul khitab bukan mafhumul muwafaqah, itu kisim khas, bukan mafhumul mukhalafah. Saya tak tahu Anda jumpa di mana itu lahnul khitab daripada mafhumil muwafaqah. Yang saya tahu lahnul khitab bukan mafhumil bukan mafhumil muwafaqah, karena itu dia itu lughatan. Mafhumil apa namanya? Mafhumil lahnul khitab daripada lughah. Karena itu kan di sini disebutkan apa? Wala khilafa anna hadza kal mantuk bihi. Kal mantuk. Berbeza dengan fahwal khitab. Dia daripada mafhum. Tidak ada kena-mengena antara lahnul khitab wa fahwal khitab. Disebutkan di sini bukan karena dia itu min afrodil mafhumil muwafaqah. Disebutkan di sini karena di lahnul khitab tidak disebutkan lafadznya. Kita bisa paham lafadznya. Bas fi ishtiraki maknan amfil mafhum faqat. Wa huwa ghairul mantuk. Makna al-mafhum dengan makna apa? Annahu ghairul mafhum. Bas wala aktar wala aqal. Tapi lahnul khitab bukan daripada afrodnya mafhumul muwafaqah. Tidak ada. Jadi tengok ada ta'liq di sini. Sila. وقسموا المفهوم إلى مفهوم موافقة وهو أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم ويسمونه فحوى الخطاب ولحن الخطاب ويسميه حنفي. Kalau memang lahnal khitab di situ maknanya mafhumil muwafaqah, bukan lahnal khitab yang dimaksud oleh Syirazi. Lahnal khitab yang dimaksud oleh Syirazi adalah dalalatul iqtida, confirm. Bukan itu. Karena namanya mungkin boleh sama, tapi maknanya berbeza. Maknanya lahnul khitabnya Syirazi bukan mafhumil muwafaqah, bukan mafhumil muwafaqah. Jelas, karena sudah saya katakan yang dimaksud oleh Syirazi lahnal khitab adalah apa tadi sebuah definisinya? Ma tawaqqafa sidqul mantuq aw sihhatuhu aqlan aw syarhan ala idmar. Hadza huwa lahnul khitabnya Syirazi. Mu'aliknya ka'annahu ikhtalat baina lahnul khitabnya Syirazi wa lahnul khitab yang mungkin dia pahami daripada kitab-kitab usul fikih yang lain. Confirm. Lah kalau memang lahnul khitab itu sama dengan mafhumil muwafaqah, kenapa kok disebutkan secara asing di sini? Beza, confirm dia beza. Di kitab lain tidak disebutkan lahnul khitab, disamakan, disebutkan dengan nama apa? Dalalatul iqtida. Dalalatul iqtida. Jayid jiddan. Sof tengok. Thumma hiya in tawaqqafa sidqul mantuq aw sihhatuhu aqlan aw syar'an ala idmarin fadalalatul iqtida. Tengok contohnya. Fal awwal mithlu rufi'a an ummati al khata'u wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Wa tsani yakni sihhatuhu aqlan was'alil Korea. Was'alil Korea sama. Sof tengok. Fa in wafaqal mantuqa fa muwafaqatun
wa yusamma mafhuma muwafaqatin walau kana musawiyan lil mantuqi fil asah. Ada ibaratu Syekhul Islam. Thumma huwa fahuwal khitab in kana aula minal mantuq walahnuhu. Tengok. In kana musawiyan. Tengok anta. Lahnul khitabnya di sini itu adalah afrod daripada mafhumil muwafaqah. Kalau seumpamanya kiasnya aulawi, dikatakan itu adalah fahwal khitab. Kalau kiasnya itu musawi, dikatakan dia lahnul khitab. Apakah lahnul khitabnya musawi di sini? Yang dimaksud oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, yang dimaksud oleh Asy-Syirazi di sini, hasya wa kalla, beza jauh. Yang dimaksud oleh Syirazi di sini adalah dalalatul iqtida. Yang dimaksud lahnul khitab di dalam Ghayatul Wusul wa ghaliban naqalahu mu'alik. Siapa itu mu'aliknya? Ahmad Darwish, dinukil oleh Syekh Ahmad Darwish. Lahnul khitab dengan makna ilahnya itu musawiyah. Seperti tadi itu, al-itlaf wal ihram. Beza, Suf. Jangan tertipu dengan nama. Kita sebagai di dalam level ini loh ya, di dalam level 1 mungkin Anda boleh tertipu dengan nama. Di dalam level ini kena saya jelaskan bahwasanya mungkin di antara beberapa usul itu mempunyai istilah yang berbeza. Istilahnya Imam Syirazi, lahnul khitab adalah yang di dalalatul iqtida di dalam ulama-ulama yang lain. Lahnul khitab menurut Syekhul Islam adalah tambih alal musawi. Nah, tambih alal musawi ini menurut Imam Syirazi semuanya masuk di dalam fahwul khitab. Minal adna ilal a'la, atau musawi namanya apa? Fahwul khitab. Ini mungkin perlu ditaklik lagi bahwasanya waqad akhta'a Darwish wa ghafala Syekh Ahmad Darwish fihi adi jiddan yani. Beliau ini bukan nabi, tapi confirm kalau lahnul khitab min afradil muwafaqah dhahirul ghalat itu. Dhahirul ghalat. Wallahu a'lam. Ada yang tanya lagi? Al-amru bi syai' nahyun an diddihi. Oke. Sebagian daripada mafhum mukhalafah. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi jumhur tidak. Kenapa? Karena mafhumil mukhalafah mafhumus sifah. Sedangkan amr laisa sifah. Laisa sifatan. Itu min amrin akhar. Wallahu a'lam. Kita tanya lagi? Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.